Asmaul Husna kita menerjemahkannya sebagai sifat-sifat atau karakter Allah, bukan nama Allah. Kali ini insya Allah kita akan membahas sifat Allah Al-Qawiyyu, Allah Maha Kuat. Saya mengambil judul hanya Allah yang memiliki kekuatan. Kenapa saya lebih memilih judul ini? Karena kalau kita mengatakan bahwa Allah itu Maha Kuat, gambaran kita terlalu abstrak dan tidak terlalu dekat hubungannya dengan kita. Tapi kalau kita mengatakannya hanya Allah yang memiliki kekuatan, itu ada kaitannya dengan kita. Kalau hanya Allah yang memiliki kekuatan, berarti saya tidak punya kekuatan. Orang-orang lain, presiden, raja pun nggak punya kekuatan. Yang punya kekuatan itu hanya Allah. Kalau kita menyadari bahwa kita tidak punya kekuatan, kita lalu bertanya, lalu dari mana kekuatan kita? Kekuatan kita itu dari Allah. Kalau kita tidak diberi kekuatan, kita nggak mungkin mempunyai kekuatan. Dan Allah kalau memberi kekuatan kepada makhluknya, pasti terbatas. Pasti dibatasi. Nggak mungkin kekuatan yang diberikan oleh Allah kepada makhluknya itu mutlak. Karena yang mempunyai kekuatan mutlak hanya Allah. Yang bisa, kenapa kok hanya Allah yang punya kekuatan? Ya iyalah, karena yang membuat kekuatan itu Allah. Kita manusia nggak bisa menciptakan kekuatan. Kalau kita sudah dibuat, mohon maaf, lumpuh, ya kita sudah nggak bisa apa-apa. Kita tidak bisa menciptakan kekuatan untuk kita sendiri. Jadi kalau kita sekarang ini kuat, bisa lari kencang, bisa lompat tinggi, bisa berpikir jauh, itu karena kita diberi kekuatan oleh Allah. Kita tidak mungkin bisa menerapkan kekuatan itu kalau tidak diberi oleh Allah. Nah, implikasinya apa? Kita jangan sombong dong ketika kita merasa kuat. Kekuatan kita itu sementara kok. Kapan-kapan itu bisa ditarik kembali. Ya, seperti beberapa waktu yang lalu terpaksa saya minta libur, tidak hadir di hadapan bapak-bapak dan ibu-ibu karena saya tidak punya kekuatan. Jadi ya memang begitu. Kekuatan milik Allah suatu saat bisa ditarik sementara atau ditarik secara permanen. Ketika kita dibuat meninggal dunia, kekuatan kita ditarik secara permanen. Tapi ketika kita sakit, kekuatan kita sementara ditarik. Supaya kita sadar, nih kalau aku tarik kekuatanmu, kamu bisa apa? Ya, beberapa waktu yang lalu, saya demam tinggi. Terus setelah demamnya sembuh, kaki saya sakit dipakai untuk berdiri, apalagi berjalan. Nih rasakan, kamu tempo hari bisa lari, kamu bisa jalan dengan cepat. Sekarang aku tarik, bisa apa kamu? Jadi satu saat Allah itu menarik pemberiannya dalam waktu sementara supaya kita sadar bahwa kekuatan dan harta yang kita miliki itu hanya diberi oleh Allah sementara. Ya, oleh karena itu, mari kita bahas hanya Allah yang memiliki kekuatan. Pengakuan dan keyakinan bahwa tidak ada yang memiliki kekuatan selain Allah adalah salah satu dari dasar keimanan kepada Allah. Karena apa? Karena pengakuan tersebut merupakan salah satu dari penjabaran dari pengertian bahwa tidak ada Tuhan yang layak disembah selain Allah. Tidak ada Tuhan yang layak selain Allah, yang layak disembah selain Allah. Itu adalah terjemahan dari La ilaha illallah. Kita biasa menerjemahkan La ilaha, tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah. Nah, tidak ada kekuatan kecuali milik Allah, itu adalah penjabaran dari itu, atau boleh dibilang cabang dari la ilaha illallah. Oleh karena itu, mengakui bahwa tidak ada kekuatan kecuali dari Allah, kecuali milik Allah,
itu termasuk kalimat tauhid, kalimat yang mengesahkan Allah. Kalau la ilaha illallah, kita mengesahkan Allah dalam hal yang layak disembah. Tapi la quwwata illa billah, itu bahwa tidak ada kekuatan kecuali dari Allah. Dan kalau kita punya kekuatan, itu hanya karena diberi dan ditolong oleh Allah. Nah, sebagaimana kita fahami, Allah adalah satu-satunya yang menciptakan apapun selain Allah. Menciptakan apapun selain Allah, ini terjemahan dari bahwa Allah itu satu-satunya yang sudah ada, tidak ada awalnya. Jadi yang lain-lain tidak ada, yang ada hanya Allah. Kemudian Allah menciptakan. Ada kalanya Allah menciptakan bumi, menciptakan langit, menciptakan gunung dan sebagainya. Nah, semua yang ada selain Allah itu adalah hasil ciptaan dari Allah. Oleh karena itu, kita menyebut Allah itu sebagai Al-Khaliq, yang Maha Mencipta, dan siapapun, apapun selain Allah adalah makhluk, yaitu yang diciptakan oleh Allah. Jadi, sebagaimana kita pahami, Allah adalah satu-satunya yang menciptakan apapun selain dirinya sendiri. Dengan demikian, Allah adalah sumber dari segala sesuatu, termasuk segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Misalnya, jika Allah telah menciptakan kita manusia, maka Allah adalah sumber dari semua kelengkapan kita. Kita manusia diciptakan oleh Allah. Kita diciptakan oleh Allah, diberi tulang, diberi otot, diberi syaraf, diberi akal, diberi perasaan, dan diberi kekuatan, diberi kapasitas. Itu berarti bisanya kita ada, bisanya punya kekuatan dalam memandang, kekuatan dalam berpikir, kekuatan dalam mengangkat dan sebagainya. Itu adalah satu paket dari penciptaan Allah. Kita tidak akan ada artinya jika kita tidak diberi kelengkapan yang disertai dengan kekuatan yang ada padanya. Maksudnya, kita diberi mata, tetapi kita tidak diberi kekuatan memandang, kekuatan melihat. Jadi ada mata tapi tidak bisa melihat. Kita menyebutnya buta. Ada orang diberi telinga tapi tidak bisa, tidak diberi kekuatan untuk mendengar, tidak diberi kemampuan untuk mendengar. Maka telinga itu menjadi tidak ada artinya dalam arti tidak bisa mendengarkannya. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk selalu mengingatkan diri kita sendiri bahwa tidak ada kekuatan pada kita dan pada suatu apapun, benda apapun, itu semua tidak akan mempunyai kekuatan kecuali diberi oleh Allah, karena Allah adalah sumber segala kekuatan. Saya kutipkan dari sebuah hadis yang agak panjang diceritakan oleh Abu Musa al-Asy'ari. Ceritanya agak panjang, nanti yang saya kutip yang ujungnya. Suatu saat Rasulullah SAW memimpin pasukan untuk perang menuju ke Khaybar. Khaybar itu tempat di mana orang-orang Yahudi pindah dari Madinah ke Khaybar. Ketika di Madinah, orang-orang Yahudi diusir karena mereka melanggar perjanjian piagam Madinah. Ada 3 kelompok. Masing-masing kelompok itu melakukan pelanggaran demi pelanggaran, sehingga satu kelompok demi kelompok diusir dari Madinah. Nah, mereka pindahnya ke Khaybar. Nah, ketika di Khaybar, mereka masih memusuhi Rasulullah dengan cara mereka pergi ke Makkah untuk merayu atau mendorong orang-orang Makkah supaya menyerbu Nabi Muhammad SAW bersama sahabatnya dengan mengerahkan pasukan sebanyak-banyaknya, sekuat-kuatnya. Karena kalau tidak saat ini, kamu terlambat. Akhirnya dikirimlah pasukan lebih dari 10.000 dari Makkah dan sekitarnya. Alhamdulillah mereka ditaklukkan oleh Allah
karena Allah mengirimkan badai pasir dan tentara malaikat. Mereka terusir sehingga tidak terjadi pertempuran yang dahsyat di antara pasukan Mekah dan pasukan Madinah. Nah, setelah itu karena pertempuran itu disebabkan oleh fitnah atau provokasi dari orang-orang Yahudi yang antara lain tinggal di Khaybar, maka Rasulullah mengajak pasukan untuk menyerbu orang-orang Yahudi di Khaybar. Nah, ketika di perjalanan itu orang-orang bersemangat ya, karena orang-orang merasakan mereka bisa mendapatkan kemenangan demi kemenangan, mulai dari perang Badar, perang Uhud, dan seterusnya. Itu mendapatkan kemenangan-kemenangan, mereka bersemangat. Saking semangatnya mereka itu dalam perjalanan itu sambil zikir. Ketika mereka itu mendaki jalan yang naik, mereka zikirnya keras-keras. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Terus Rasulullah mengatakan kepada mereka, irba'u ala anfusikum, pelan-pelan aja. Jangan terlalu keras. Innakum la tad'una asamma wa la ghaiba. Kalian itu tidak memanggil Tuhan yang tuli, tidak mengambil Tuhan yang putuli, dan tidak mengambil Tuhan yang jauh. Enggak usah keras-keras. Nah, ini kan ajaran Rasulullah. Kalau suara keras itu kan menghabiskan energi. Nanti sampai di tempat pertempuran, energi habis, lemah, nggak bisa perang. Ya. Innakum tad'una sami'an qariba wa huwa ma'akum. Kalian itu memanggil Tuhan yang mendengar dan dekat. Dan bahkan Allah itu bersama-sama dengan kalian. Nah, terus ini Abu Musa al-Asy'ari yang bercerita itu, dia cerita dia berada di belakang kendaraan Rasulullah. Rasulullah menunggang onta. Nah, Abu Musa ini di belakangnya. Orang-orang berteriak lah, ya, zikir dengan keras-keras. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah, Abu Musa ini zikirnya beda. Dia zikirnya la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Nah, saya kira semuanya kita sudah tahu. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah. Artinya dengan Allah itu diberi oleh Allah dan ditolong oleh Allah. Nah, Rasulullah tentu dengar dong, meskipun Abu Musa itu mengucapkannya tidak terlalu keras. Abu Musa itu namanya Abdullah bin Qais. Rasulullah memanggil, Abdullah bin Qais. Dia menjawab, labbaik ya Rasulullah. Ini kalau para sahabat dipanggil oleh Rasulullah, jawabannya labbaik ya Rasulullah. Seperti kita kalau pergi haji, labbaik, Allahumma labbaik. Ya Allah, saya datang untuk memenuhi undanganmu. Ini Abu Musa, iya Nabi Rasulullah, saya mendengarkan panggilanmu. Terus Rasulullah bertanya, ala adulluka ala kalimatin min kanzin min kunuzil jannah. Mau nggak aku tunjukin kamu ada kalimat, yang kalimat itu nilainya sama dengan gudang yang ada di surga. Satu kalimat tapi nilainya sama dengan gudang. Artinya kita mendapatkan berkah, mendapatkan pahala yang besar, sebuahnya isi gudang di surga. Qultu bala ya Rasulullah. Aku menjawab, mau Rasulullah. Fidaka abi wa ummi. Nah, ini tradisi zaman dulu. Demi bapakku dan ibuku sebagai tebusan bagimu. Ini ungkapan ketaatan. Ya. Lalu Rasulullah mengatakan, la haula wa la quwwata illa billah. Kalau kamu mengucapkan la haula wa la quwwata illa billah, kamu akan mendapatkan pahala segudang yang ada di surga. Nah, ini kaitannya dengan judul kita, kan tidak punya kekuatan atau tidak ada yang memiliki kekuatan kecuali Allah. Nah, ini dari
la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah. Nah, ini saya seringkali mempraktekkan ini. Nah, saya ini kan makin tua. Jadi kalau mau mengganti galon, ini saya masih tradisional, tidak naruh galon yang di bawah, kemudian mesinnya yang ngangkat, tapi saya angkat galon, ditaruh di atas. Nah, saya membiasakan diri sebelum mengangkat, la haula wala quwata illa billah. Aku tidak bisa mengangkat ini kecuali kalau Allah beri kekuatan dan Allah menolong saya dengan memberi kekuatan itu. Nah, lalu bagaimana gambaran kekuatan Allah? Kekuatan Allah itu tidak terhingga besarnya. Nggak mungkin kita bisa membayangkan besarnya kekuatan Allah. Nggak mungkin. Membayangkan aja tidak mungkin. Apalagi mengukur. Apalagi nyepelekan. Nggak mungkin. Karena kita tidak mengetahui seberapa besar kekuatan Allah itu, tidak mungkin ada manusia atau makhluk siapapun termasuk malaikat, tidak ada yang bisa memperkirakan besarnya kekuatan Allah. Bagaimana kita bisa mengukur kekuatan Allah? Sedangkan Allah adalah yang menciptakan 7 macam alam. Coba kita bayangkan atau kita fahami bahwa Allah itu menciptakan alam itu ada 7. Yang saya maksud dengan alam itu pasangan bumi dan langit. Bukankah Allah menciptakan 7 langit dan 7 bumi? 7 langit itu artinya 7 ruang, space. Bumi itu materi. Materi itu isinya planet-planet. Jadi Allah menciptakan 7 macam. Saya cenderung mengatakan 7 macam, bukan 7 lapis. Saya memahami dari keuraian Profesor Baikuni. Ya. Jadi yang dimaksud dengan 7 langit, 7 bumi itu 7 macam. Ada satu alam, namanya alam dunia. Ada alam lain lagi, namanya alam akhirat. Ada 5 lagi alam. Yang di situ ada planet dan ada langitnya. Yang tidak pernah diungkapkan oleh Allah. Allah hanya mengungkapkan 2 alam saja. Yaitu alam dunia yang kita tinggali sekarang dan alam akhirat yang kita kelak akan tinggal di sana. Kenapa Allah menyebut hanya 2, yang 5 tidak dibahas? Karena 2 itulah yang relevan dengan kita. Kita sekarang tinggal di alam dunia dan setelah kita mati dan kemudian dibangkitkan kembali, kita dipindahkan ke alam akhirat. Berarti alam akhirat itu relevan. Yang 5 gimana? Nggak relevan. Kalau nggak relevan ngapain kita belajar? Kita belajar yang di depan kita aja, umur kita belum tentu cukup. Jadi nggak usah lah mikirin yang nggak mungkin, nggak usah mikirin macam-macam. Udah Allah bercerita ada 7 macam itu kita terima. Ya. Lalu kalau kita mengetahui bahwa satu alam raya dunia ini saja, bumi itu berapa beratnya? Padahal bumi itu lebih kecil daripada Jupiter, lebih kecil daripada matahari. Itu baru satu galaksi. Jadi kalau Allah menciptakan, itu kan Allah Maha Kuat. Dan galaksi itu bermiliar-miliar. Gak bisa kita membayangkan. Ya. Bagaimana kita bisa mengukur kekuatan Allah? Sedangkan Allah adalah yang menciptakan 7 macam alam. Ya. Yang salah satu diantaranya itu adalah dunia kita yang berisi bermiliar-miliar galaksi. Dan Allah mau menggerakkan seluruh planet di alam raya ini. Semuanya bergerak, nggak ada yang berhenti. Digerakkan dengan rute yang pas, dengan garis edarnya yang tepat. Itu terus dengan perhitungan yang presisi, yang tepat sekali. Sehingga perjalanan ini nggak ada tabrakan planet satu dengan yang lain. Ya, jadi oleh karena itu membutuhkan kekuatan. Bagaimana kita bisa mengukur kekuatan Allah? Maka Allah meyakinkan kita, ma qadarullah haqqa qadrih. Innallaha laqawiyyun aziz. Ma qadarullah, qadar. Qadar itu bisa berarti kekuasaan, bisa juga berarti kadar. Kalau kita bilang emas kadar 2 karat, 24 karat. Atau berilah aku uang
kadarnya. Nah, kadar itu artinya ukuran. Nah, cuma ukuran itu bisa ukuran yang tepat, pasti, misalnya 1 kilo, 1 meter, tapi ada juga yang tidak tepat, misalnya panjang, pendek, dan sebagainya. Nah, Allah menyebutkan ma qadarullah haqqa qadri. Orang-orang itu tidak bisa memperkirakan kekuatan Allah dengan betul-betul perkiraan yang tepat. Nggak mungkin. Innallaha laqawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah itu maha kuat dan maha perkasa. Nah, kalau kita memahami bahwa Allah itu maha perkasa, maha kuat, kita jangan sombong, jangan suka menantang-nantang Allah. Menantang-nantang Allah misalnya, apaan, ini minuman keras haram. Siapa yang bilang? Gak apa-apa. Terus nanti kalau kamu dimasukkan neraka gimana? Alah, lari aja. Nggak mungkin. Ya. Jadi kita mesti menyadari kebesaran Allah, baik dalam kekuatan maupun dalam kemuliaan. Karena kekuatan Allah itu tanpa batas, maka ketika Allah menghendaki terjadinya suatu apapun, tidak ada pihak manapun yang bisa menghalanginya. Allah menghendaki membuat alam, nggak ada orang yang bisa menghalanginya. Allah menghendaki adanya semut, orang tidak bisa menghalang-halanginya. Ya nanti semut akan ada lagi beranak lagi. Sebaliknya, jika Allah tidak menghendaki sesuatu terjadi, maka tidak akan ada pihak manapun yang mampu memaksakan terjadinya itu. Dalam kaitannya dengan kita, kalau Allah sudah memutuskan akan memberi kita rezeki, nggak ada orang yang bisa menghalang-halanginya. Allah itu maha kuat, kekuatannya itu nggak bisa dihalang-halangi. Tapi kalau Allah itu tidak akan memberi rezeki kepada seseorang, entah karena suatu hal, nggak mungkin dipaksakan kemudian ada rezeki untuk dia, nggak mungkin. Ada saja nanti yang Allah jadikan penghalang bagi dia. Ya. Ketika Allah menghendaki semua planet di alam raya ini tetap beredar dengan sangat teraturnya, dengan ketepatan waktu, maka tidak ada orang yang bisa membuatnya melenceng. Nggak bisa. Dan suatu saat, ketika Allah menghendaki planet-planet itu akan beredar dengan kekacauan. Beredar dengan kekacauan itu karena keseimbangan gravitasi itu terganggu. Keseimbangan gravitasi itu bisa terganggu kalau misalnya panasnya matahari berkurang. Itu kan gravitasinya akan terganggu. Nah, itu akan kacau. Nah, kekacauan itu akan membuat planet-planet itu bertabrakan dan hancur. Nah, saat itu ketika Allah menghendaki planet-planet itu menjadi kacau, matahari yang sekarang kita lihat terbit dari timur, nanti kita melihatnya terbit dari barat. Sebenarnya bukan matahari yang lari dari timur ke barat, bukan. Tapi bumi berputarnya berbalik. Ya, sekarang ini bumi berputar dengan arah seperti itu, kita sehingga melihat matahari itu seolah-olah terbit dari timur, terbenam di barat. Tapi nanti kalau bumi berputarnya terbalik, matahari terbitnya dari barat. Ya. Saat itu terjadilah kiamat yang tidak mungkin bisa ditunda. Kiamat itu nggak mungkin ditunda. Seperti kematian kita. Kalau Allah sudah memutuskan seseorang itu meninggal dunia, ditunda 1 detik pun nggak bisa. Ini berarti bahwa dengan kekuatan yang tak terbatas, Allah betul-betul maha kuasa atas apapun yang dia kehendaki. Allah menguraikannya, innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula. Allah lah yang mencegah bumi dan langit itu untuk lepas tak terkendali. Tidak akan membedal. Udah semua planet itu akan beredar di porosnya, di garis edarnya. Nggak akan melenceng. Tapi kalau suatu saat itu Allah membuat mereka itu lepas, tidak ada orang yang bisa menghalang-halanginya. Wala in zalata in amsakahuma min ahadim ba'dih. Kalau planet-planet itu
membedal atau lepas secara liar, nggak akan ada siapapun selain Allah yang bisa mencegahnya. Nah, itu menunjukkan bahwa kekuatan Allah itu tidak bisa ditantang. Tidak ada orang yang bisa menandingi. Karena tidak ada orang yang bisa menandingi, maka selayaknya kita jangan pernah menantang-nantang Allah. Nah, termasuk indikasi kekuatan Allah yang tak terbatas adalah kemampuan Allah memberi rizki. Saya ketika membaca, apa kaitannya kekuatan Allah dengan memberi rizki? Coba deh kita bayangkan. Ya. Jadi kekuatan Allah tidak terbatas itu dibuktikan dengan kemampuan Allah memberi rizki kepada semua makhluk di seluruh penjuru alam raya. Makhluk-makhluk itu semua dibuat membutuhkan bahan makanan atau bahan konsumsi. Konsumsi itu bisa berupa bahan makanan, bisa berupa minuman, bisa berupa oksigen. Semua manusia, binatang, pepohonan misalnya, Allah cukupi kebutuhan mereka. Mereka butuh air, Allah kasih air. Dimanapun mereka berada. Apakah mereka berada di udara, atau di permukaan bumi, atau bahkan jauh di dalam bumi, atau di dalam lautan. Kebutuhan mereka akan oksigen di dalam lautan yang dalam pun juga akan diberi oleh Allah. Kalau ada ikan yang tidak berani muncul ke permukaan, mereka tuh hanya di dasar saja. Di dasar dikasih makanan oleh Allah. Makanan ya berupa ikan-ikan kecil atau binatang-binatang kecil yang memang di bawah, yang disediakan oleh Allah untuk memberi makan kepada mereka itu. Plankton itu kan juga menyediakan makanan yang cukup. Jadi makhluk Allah, binatang itu seperti cacing di dalam tanah, gak apa-apa, silahkan kamu tinggal di dalam tanah, aku kasih rezekimu. Nah, di seluruh dunia, seantero dunia ini semuanya diberi. Itu butuh kekuatan. Kalau hanya memberi makan kepada satu orang itu sederhana. Tapi kalau semua makhluk, semua binatang, semua manusia, itu semua diberi dimanapun mereka berada, itu butuh kekuatan. Kekuatan yang tidak terbatas. Ya. Jadi Allah itu memenuhi kebutuhan semuanya, termasuk kebutuhan predator. Predator disediakan mangsanya oleh Allah. Yang biasanya mangsa itu dibuat oleh Allah berkembang biak dengan cepat dan subur. Ditunjang dengan adanya bahan makanan yang melimpah. Jadi ada harimau, predator, butuh makan kambing atau kijang atau rusa. Allah membuat kambing, rusa, bison dan sebagainya produktivitasnya tinggi. Supaya sebagian bisa dicadangkan untuk harimau atau singa. Ya. Kemampuan Allah memberi rezeki kepada seluruh makhluk dimanapun mereka berada tidak mungkin bisa disaingi oleh siapapun. Maka ketika Allah menyebut Allah memberi rezeki dikaitkan dengan kekuatan. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah adalah yang maha memberi rezeki. Maha memberi rezeki dikaitkan dengan dzul quwwah, yang mempunyai kekuatan yang sangat kokoh. Nah, ini jadi kalau kita mau coba kita pelajari, kita lihat di YouTube misalnya, di video-video itu ada binatang-binatang yang bermacam-macam ragamnya. Ada binatang yang mengalami metamorfosis. Pertama hidupnya di dalam air kecil begitu, makanan disediakan. Nanti suatu saat terbang, ya seperti kupu-kupu. Ketika terbang juga disediakan makanan di udara. Tadinya di dalam air, disediakan makanan. Kemudian ketika di udara, kalau kupu-kupu tidak di dalam air ya. Yang di dalam air itu kalau capung ya. Capung itu telurnya di air, kemudian larvanya itu di dalam air. Baru kemudian setelah dewasa terbang. Kalau kupu-kupu tidak sempat di dalam air. Dia hanya menelur di pepohonan,
kemudian nanti jadi pupa, terus berubah menjadi kupu-kupu. Nah, setelah memahami bahwa hanya Allah lah yang memiliki kekuatan dan tidak mungkin orang lain memiliki kekuatan selain Allah, dan tidak mungkin orang itu mendapatkan kekuatan kecuali kalau diberi oleh Allah, maka kita mesti bersikap rendah hati dan menyadari akan ketergantungan kita 100% kepada pemberian Allah. 100% pemberian kita kepada Allah, termasuk pemberian Allah berupa kekuatan. Kita manusia tidak mungkin bisa memiliki kekuatan kalau tidak diberi oleh Allah. Buktinya apa? Masing-masing kita waktu dilahirkan dari perut ibu kita dalam keadaan lemah, mata pun belum bisa melihat. Jadi secara fisik dan juga secara mental kita tuh lemah, kita belum bisa mikir. Ditanya ini berapa, nggak bisa menjawab satu. 1 tambah 1 berapa, nggak tahu. Artinya akalnya lemah. Kemudian Allah memberi kekuatan pelan-pelan, sedikit-sedikit diberi kekuatan. Setelah puncaknya nanti, kekuatan itu dikurangi lagi, kurangi lagi, sampai satu saat dihabiskan oleh Allah. Nah, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Allah lah yang menciptakan kalian itu dari lemah, kemudian dari lemah dijadikan kuat. Setelah itu tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah. Setelah itu Allah membuat kalian itu lemah lagi dan tua. Yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan seperti yang Allah kehendaki. Kita nggak bisa melawan arus yang seperti itu. Wal alimul qadir. Allah itu maha mengetahui dan maha kuasa. Tapi jangan pernah menganggap bahwa Allah itu semena-mena ya. Kalau kita itu misalnya kuat terus, nanti wanita ketika masih muda bisa produktif, punya anak. Terus ketika tua tetap punya anak. Jumlah manusia akan terlalu berlebihan. Allah membuatnya makin tua makin tidak bisa punya anak. Dan itu cocok dengan kondisi fisiknya. Kalau orang tua punya anak bayi, dan bayi itu makin besar dia lari-lari, orang yang sudah tua itu nggak kuat lagi ngejar ngejar bayi itu, anak-anak kecil itu. Tidak kuat lagi gendong. Jadi kelemahan fisik manusia dibarengi dengan pengurangan beban. Bebannya dikurangi, ya udah kamu lemah nggak apa-apa. Kamu tidak harus menggendong anak. Nah, kalau ada seorang wanita muda punya anak, kemudian mengeksploitasi ibunya untuk merawat anaknya atau menjadi cucunya itu, nah itu bertentangan. Itu tidak pada waktunya. Udah, punya anak, rawat sendiri. Lalu aku bekerja itu kan kewajiban suami, gitu ya. Oleh karena itu, tidak layak bagi kita membanggakan kekuatan yang Allah berikan kepada kita hanya dalam periode waktu tertentu saja. Ya, periode waktu tertentu, kan tadi kita dibuat oleh Allah lemah, kemudian kuat, kemudian lemah lagi. Berarti kekuatan itu hanya dalam periode waktu tertentu saja. Tapi banyak orang ketika kuat, semena-mena memperlakukan orang lain dengan seenaknya sendiri. Kamu lupa ya, atau kamu tidak tahu bahwa suatu saat kamu akan lemah. Ketika berkuasa, mendapatkan jabatan tinggi, semena-mena memenjarakan orang yang tidak salah, masukin penjara seenaknya sendiri kamu ya. Kamu tidak tahu bahwa suatu saat jabatanmu itu akan hilang. Kamu akan dibalas oleh orang-orang. Nah, itu semacam itu. Maka kita itu mempelajari tentang kekuatan Allah yang tanpa pembatas, dan kita tidak punya kekuatan kecuali kalau kita diberi oleh Allah, dan Allah ketika memberi kita itu hanya sementara. Maka kita mesti menyadari itu. Jangan pernah kita merasa sombong ya. Di antara kekuatan yang Allah berikan kepada kita itu ada kekuatan yang diberi Allah tanpa usaha, gratis. Seperti apa? Kemampuan kita mendengar dan melihat. Itu kan Allah memberi kita mata, telinga,
Memang kemampuan melihatnya nanti bertahap. Tapi kan kita tidak pernah pesan, tidak pernah membeli. Ada yang ingin punya anak laki-laki, lalu Allah memberinya anak laki-laki. Tapi kan yang menentukan laki atau perempuan itu kan Allah. Nah, jadi kita itu mendapatkan kekuatan atau pemberian apapun dari Allah, ada yang kita gratis, tidak pernah minta, tidak pernah memilih. Tapi banyak pula kekuatan yang kita dianjurkan untuk membangunnya, membangun kekuatan atau meningkatkan melalui belajar dan latihan, seperti meningkatkan kekuatan fisik dan kecerdasan. Jadi kalau kita kepingin badan kita, otot kita kuat, kita mesti banyak olahraga, angkat beban. Lama-lama bebannya ditambah. Nah itu nanti ototnya makin kuat. Kecerdasan itu juga harus ditingkatkan kemampuannya dengan dilatih untuk belajar. Nanti makin hari kemampuan berpikir itu makin kuat. Ya, kalau kita pakai istilah kuat. Nah, jadi ada kekuatan yang oleh Allah diberi secara gratis tanpa usaha. Tapi ada Allah yang memberi kita kekuatan dikasih bekal, modal. Ya. Ototnya sudah ada. Kekuatannya sudah ada tapi terbatas. Kemudian bisa kita tingkatkan. Kecerdasan sudah ada oleh Allah gratis. Kemudian kecerdasan itu ditingkatkan dengan cara belajar. Nah, karena itu Allah menganjurkan kita untuk menjadi orang mukmin itu yang kuat. Yang kuat baik secara fisik, secara mental, dan secara ekonomi. Allah lebih menyukai orang mukmin yang kuat daripada orang mukmin yang lemah. Nah, kan kekuatan itu kan kita diberi bekal oleh Allah dasarnya. Ya. Dasarnya kita diberi otot. Terus latih dong. Latih kalau pada zamannya itu misalnya zaman dulu itu suka diserbu oleh suku lain, maka harus ada latihan perang. Nah, kalau sekarang ini, kalau kita tinggal di suatu daerah yang kebetulan tetangganya itu yang suka berantem, maka kita mesti harus memperkuat diri. Karena kalau kita tidak memperkuat diri, kita akan dibully, akan dipersekusi. Ya. Coba aja lihat di Israel, itu orang jalan-jalan nenteng senjata, laras panjang. Karena apa? Ya mereka memang suka berantem. Karena mereka suka berantem, maka mereka juga harus siap kalau tiba-tiba ditembak orang lain. Maka mereka dilatih seperti itu. Nah, tetangga-tetangganya kalau tidak melatih diri untuk menandingi, ya nanti akan dikerjain, dibom melulu, ditembakin melulu, begitu. Ya. Jadi orang Islam itu harus membangun kekuatan baik secara fisik, secara ekonomi, dan secara keimanan terutama. Itu lebih disukai. Rasulullah mengatakan, al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ilallah. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih disukai oleh Allah minal mu'minid dha'if, dibanding orang mukmin yang lemah. Orang mukmin yang kuat ekonomi lebih disukai karena orang yang kuat ekonominya bisa memberi sedekah kepada orang lain, bisa membangun masjid, bisa pergi haji. Jadi orang mukmin yang kuat secara ekonomi itu lebih baik dan lebih disukai oleh Allah. Wa fi kullin khairun, meskipun orang mukmin yang lemah pun juga mempunyai kebaikan. Mempunyai kebaikan apa? Ya, orang mukmin kan tidak menyakiti orang lain. Dan orang mukmin itu kan mesti taat kepada Allah. Maka masih ada kemungkinan masuk surga. Cuma karena keterbatasannya dalam kekuatan, maka bisa-bisa surganya kalah dibanding dengan orang mukmin yang kuat. Nah, supaya kita kuat gimana? Ihris ala ma yanfa'uk. Lakukanlah atau cintailah segala sesuatu yang bermanfaat. Lakukanlah apa saja yang bermanfaat. Kalau kita itu melihat ada sesuatu yang bermanfaat, lakukan. Artinya kan kita menjadi rajin bekerja, rajin mencari inisiatif.
Jadi melihat suatu kejadian, wah ini kesempatan ini aku. Misalnya suatu saat ada terjadi suami istri meninggal, mungkin karena kecelakaan. Loh, itu adik kita, suami istri meninggal karena kecelakaan, anaknya masih kecil. Orang yang kuat langsung ambil inisiatif. Ayo kita yang ngurusi anak mereka. Mereka anak-anak yatim. Itu mengurusi anak yatim itu bermanfaat karena anak yatim itu bisa mempertahankan hidup, bisa belajar, bisa meningkatkan keimanannya dan sebagainya. Orang yang kuat, orang mukmin yang kuat itu pandai melihat kesempatan. Ya. Wasta'in billah, dan kalau kamu merasa mau melakukan sesuatu, jangan lupa minta tolong kepada Allah. Minta tolong karena kekuatan kita kan terbatas. Mungkin kekuatan kita ekonomi juga terbatas. Suatu saat perusahaan kita bisa bangkrut. Wala ta'jiz, jangan pernah merasa lemah. Jadi merasa kuat. Tapi itu tidak hanya menghibur diri, artinya kita membina kekuatan kita. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Kalau suatu saat ada terjadi sesuatu yang kamu tidak suka, kamu jangan mengatakan, wah, seandainya aku dulu melakukan itu, tentu aku sudah begini. Jangan. Jadi misalnya kita tuh kadang-kadang mau pergi ke rumah teman, rumah saudara, atau ke kantor tempat kita punya janji misalnya, terus seharusnya kita belok di satu belokan, U-turn. Ternyata kelewat. Terus karena kelewat, kita kebablasan, muternya lebih jauh. Nggak usah bilang, wah seandainya tadi kita itu lewat sana, tentu kita sudah begini. Nggak usah begitu. Kenapa? What is done is done. Bygone is bygone. Apa yang sudah terjadi, sudah terjadi. What is done is done. Apa yang sudah dilakukan, sudah. Bygone is bygone. Bygone itu artinya sesuatu yang sudah lewat, sudah. Terus yang penting lihat ke depan. Nah, kalau terjadi begitu gimana? Walakin qul qadarullahi wa ma syaa fa'al. Oh, ini kekuasaan Allah. Kalau Allah menghendaki pasti terjadi. Ya, karena apa? Ya siapa tahu dengan berbelok lebih jauh, kemudian kita misalnya bisa jadi proyek, misalnya kita akan menandatangani proyek itu tidak baik, tidak halal. Nah, Allah menghalang-halangi kita dari rezeki yang tidak halal dengan cara kita itu disasarkan, sasarkan biar tidak jadi dengan dia. Nanti itu yang terjadi malah tidak baik. Jadi jangan pernah menyesal kalau kita memang tidak sengaja. Fa inna law taftahu amal syaitan, karena kata law, seandainya, itu memanggil pemikiran-pemikiran dan tindakan-tindakan setan. Ya, karena apa? Suka nyala-nyalain, ya, Kamu sih, misalnya tadi yang kelewatan mau belok U-turn nggak jadi, kamu sih ngobrol melulu. Lah, siapa yang ngajak ngobrol? Kan kamu sendiri. Jadi berantem. Nah, berantem itu setan. Ya. Jadi kalau sudah terjadi, udahlah, itu qadarullah, sudah ditentukan oleh Allah semacam itu. Nah, lalu kepada orang-orang mukmin, Allah menganjurkan untuk membangun kekuatan secara kolektif, baik kekuatan fisik, ekonomi maupun militer, agar mereka tidak dibuli atau dipersekusi oleh mereka yang tidak menyukai Islam. Ini anjuran kita memperkuat militer. Ya. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khail. Dan persiapkanlah bagi kalian apa yang kalian mampu, berupa kekuatan dan berupa pasukan. Kalau dulu pasukan kuda, ya sekarang ini pakai drone, pakai jet, pakai roket dan sebagainya. Turhibu nabihi aduwallah, tujuannya membuat gentar musuh Allah dan musuhmu, ya, membuat musuh Allah dan musuhmu gentar, dan juga yang lain-lain yang suatu saat bisa memusuhi. Wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum. Mempersiapkan jangan sampai kamu itu diserbu oleh musuh Allah dan orang lain yang kamu tidak tahu.
Yang kita tuh kadang-kadang ada orang yang baik-baik begitu, kemudian suatu saat dia punya pola pikir yang berbeda, berubah pikiran menjadi memusuhi kita. Bisa, ya bisa. Ketika melihat kita itu kuat, mereka nggak berani mengganggu. Tapi satu saat kalau kita sedang lemah, wah kita lalu terus digebukin. Nah, itu kita tidak tahu, yang tahu hanya Allah. Wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillah yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Kalau kalian mau menyedekahkan sesuatu di jalan Allah, maka Allah akan membalas dengan penuh, tidak dikurangi. Ini maksudnya kalau situasi perang, sedekah itu penting. Karena sedekah itu dibutuhkan untuk logistik. Kalau dulu kan tidak ada tentara yang terorganisasi. Dulu kan tentara itu semuanya volunteer, ya, sukarela. Nah, ketika mau berangkat perang, mereka juga harus menyiapkan diri senjata-senjata mereka. Kalau mereka tidak punya senjata, mereka diberi senjata yang berlebih. Tapi kalau sudah tidak ada, mereka tidak bisa berangkat. Jadi sedekah untuk memperkuat kekuatan militer itu sangat dipentingkan. Nah, kalau sekarang, masya Allah ya, ada anggaran tapi malah diambil oleh pejabatnya. Namun ketika kita berhasil membangun dan meningkatkan kekuatan, baik kekuatan fisik, ekonomi maupun militer, kita harus tetap menyadari bahwa semua kekuatan itu datangnya dari Allah dan tetap milik Allah. Ya, datangnya dari Allah dan tetap milik Allah. Yang kapan saja Allah bisa mencabut kembali kekuatan itu. Orang-orang yang setelah menjadi kuat lalu lupa bahwa semua kekuatan itu adalah milik Allah, mereka cenderung menganggap kekuatan itu sebagai prestasi diri, dan hal itu mendorong mereka untuk menjadi sombong, sebagaimana yang dialami oleh kaum Ad. Kaum Ad itu kaumnya Nabi Hud. Mereka mengaku sebagai bangsa yang paling kuat pada saat itu, baik secara fisik maupun secara militer, dan menganggap bahwa tidak mungkin ada bangsa lain yang bisa mengalahkan mereka. Mereka lupa bahwa Allah yang telah menciptakan mereka itu pasti lebih kuat daripada mereka dan daripada siapapun juga. Nah, ini Allah mengutip kata-kata mereka. Fa amma 'adun fastakbaru fil ardi bighairil haqq. Adapun kaum Ad, mereka sombong di muka bumi tanpa hak. Sebenarnya mereka tidak boleh mengaku besar itu. Kata-kata mereka apa? Wa qalu man asyaddu minna quwwah. Mereka mengatakan, siapa yang lebih kuat daripada kita? Ini belum lama ini, baru beberapa minggu yang lalu, kata-kata semacam ini keluar dari Donald Trump. We are the strongest economically, militarily, dan sebagainya. Jadi bahwa Amerika itu yang paling kuat, siapa yang bisa menandingi kita? Itu kata Donald Trump. Persis yang dikatakan oleh kaum Ad. Awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum wa asyaddu minhum quwwah. Apakah mereka tidak tahu bahwa Allah yang menciptakan mereka itu lebih kuat dari mereka? Wa kanu bi ayatina yajhadun. Lalu mereka itu karena tidak menyadari itu, mereka itu menantang-nantang atau mengingkari Allah. Kita orang-orang yang beriman harus tetap memegang keyakinan bahwa kekuatan hanya milik Allah dan kemenangan tentara hanya bisa terjadi jika Allah menolong mereka. Contoh yang sangat menonjol adalah kemenangan Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya yang tidak memegang senjata. Nabi Musa dan kaumnya nggak pegang senjata, tidak perang, tapi bisa mengalahkan Fir'aun bersama tentaranya. Kemenangan itu bisa terjadi hanya karena pertolongan Allah yang maha kuat. Allah membuat mereka tenggelam di laut. Kadabi ali Fir'aun walladzina min qablihim kafaru bi ayatillahi fa'akhadhahumullahu bi dzunubihim innallaha qawiyyun syadidul iqab. Seperti tentara atau keluarga tentara ya, atau pasukannya Firaun dan yang sebelumnya. Mereka mengingkari Allah, lalu Allah mengambil mereka atau mengambil tindakan terhadap mereka karena dosa-dosa mereka. Allah itu maha kuat dan maha dahsyat siksaannya. Jadi hati-hati kalau kita sombong-sombong, jangan-jangan nanti kita disiksa oleh Allah. Kekuatan Allah juga dibuktikan dengan adanya
kekalahan 10.000 pasukan Mekah yang datang menyerbu kota Madinah, yaitu pada tahun kelima yang kita menyebutnya Perang Khandaq. Allah dengan kekuatannya menghalau mereka dengan mengerahkan badai pasir dan puluhan ribu tentara malaikat, sehingga Rasulullah SAW dan para sahabat bisa menang atas musuh tanpa peperangan. Ya. Allah menyebutnya waraddallahu alladhina kafaru bighadhihim lam yanalu khairan. Allah menghalau mereka dengan badai tadi, sehingga orang-orang kafir itu tadi mundur tapi sambil marah. Mereka marah karena tidak bisa membunuh Nabi Muhammad atau kawan-kawannya, dan mereka tidak bisa mendapatkan rampasan perang. Wa kafallahu al-mu'minina al-qital. Allah mencukupi orang-orang mukmin tidak perlu perang. Wa kana Allahu qawiyyan aziza. Pertolongan Allah itu bisa terjadi karena Allah adalah qawiyan, maha kuat, azizan, dan maha perkasa. Ya, mudah-mudahan pemahaman bahwa Allah saja yang mempunyai kekuatan itu membuat kita rendah hati di hadapan Allah. Kita bersyukur kepada Allah atas kekuatan-kekuatan yang kita diberi oleh Allah. Kekuatan yang kita diberi oleh Allah itu karena rahmat Allah, dan Allah memberinya pasti dalam waktu tertentu saja, temporer, suatu saat akan dicabut. Ya. Ringkasnya apa yang kita bahas pagi ini adalah bahwa hanya Allah yang memiliki kekuatan dan yang memberi kekuatan terbatas kepada makhluknya. Dengan kekuatan yang tak terhingga, Allah memberi rezeki kepada seluruh makhluk yang membutuhkan. Allah lebih menyukai mukmin yang kuat dan ditakuti oleh musuh. Orang yang tidak mengakui datangnya kekuatan dari Allah cenderung menjadi sombong. Semoga Allah memperkuat iman kita dengan menyandarkan kekuatan hanya kepada Allah saja. Amin.